Shalom saudara terkasih, hari ini Selasa 13 September 2022. Mari kita kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Untuk itu bersama kita berdoa. Dalam seluruh proses pembentukan karakter hidup kami menjadi semakin lebih baik. Untuk itu bersama kami berdoa kepada Allah Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus Penebus yang memberikan standar teladan hidup bagi kami dengan hidup yang benar, dan oleh kuasa Roh Kudus yang menumbuhkan komitmen kami dalam visi misi ilahi yang menghasilkan pelayanan yang semakin besar dan luas bagi keluarga, gereja, dan sesama. Maka kami membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kasih yang mengubahkan, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal pertama yang ke-13 dengan judul Kasih Mengubahkan Hidup. 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dari bacaan tadi, mari kita bersama kembali menggali kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang membuat Paulus berubah dari kehidupannya yang lama? Ayat 13a. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Surat ini dari mantan teroris yang telah bertobat, karena Paulus sebelum bertobat adalah seorang yang kejam, menganiaya jemaat. Kejahatan Saulus diakuinya sebagai penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas terhadap umat Allah, yang menyebabkan Saulus layak dinamakan orang yang paling berdosa. Tetapi aku telah dikasihaninya. Hal ini berarti Saulus dikasihi Allah. Saulus berharga di mata Allah. Saulus mewakili umat penghujat, pemfitnah, ganas, dan pemberontak, tetapi Allah tetap mengasihinya. Saulus diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali dalam memiliki relasi dengan Allah. Saulus menanggapi belas kasih kemurahan Allah. Teroris yang sadar diri pelanggarannya, berani mengaku dosa, mau bertobat, dan kemudian melakukan tugas misi ilahi yang wujudnya mengubahkan sesama. Jadi bagaimana umat hidup dalam kasih yang mengubahkan itu? Hidup umat berdampak menjadi solusi, menghubungkan sesama dengan Allah, dan bermultiplikasi dengan sadar diri, berani mengakui dosa serta bertobat. Selanjutnya, senantiasa dalam hubungan up, in, and out dengan Allah. Up, umat selalu menerima kasih Allah. In, umat selalu memelihara kasih Allah dalam diri. Out, umat yang menerima dan memelihara kasih Allah, maka mewujudkannya menjadi berkat bagi sesama. Jika umat saat ini masih sulit mengampuni, masih membenci, masih menghakimi sesamanya, dan masih sibuk membenarkan diri, maka cek hubungan diri yang tidak benar di hadapan Allah lalu membereskannya. Kasih Allah yang mengubahkan. Saulus menganggap kedudukan strategis, popularitas, dan keuntungan sebagai sampah belaka. Ketika Paulus memiliki kasih Allah yang mengubahkannya ke arah kemuliaan Allah saja.
Puji Tuhan. Pertanyaan yang kedua, seberapa besar dampak perubahan iman yang Paulus rasakan dalam hidupnya? Pada ayat yang ke-13b. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kasih Allah bukan berdasarkan perbuatan atau prestasi Saulus, tetapi kehendak Allah. Maka kemurahan Allah kepada Paulus mendorong semangat Paulus dan imannya untuk memberitakan Injil kepada orang berdosa. Paulus juga dengan iman yakin bahwa kuasa dan kasih karunia Allah dapat menebus dan mengubah kehidupan sesama yang dilayaninya. Maka Paulus giat memberitakan kasih Allah yang mengubahkan. Iman Paulus ditunjukkan dalam kehendak dan selera baru yang murah hati dan selalu menginginkan orang lain lebih baik tanpa peduli penolakan, cemoohan, dan ancaman orang yang dilayaninya. Inilah iman Paulus, menyatakan kasih Allah tanpa mengharapkan balasan dan tidak mempertimbangkan nilai pemberiannya. Maka dampak luas perubahan iman Paulus antara lain menimbulkan kegerakan misi dunia, menyatakan teladan integritas pelayanan yang tinggi, menyatakan motivasi ilahi yang tepat dan strategi dalam pelayanan dengan kasih, melawan dan mengalahkan kejahatan. Puji nama Tuhan. Maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Umat percaya hendaklah memastikan diri dan berkomitmen. 1. Memastikan diri memiliki kasih Allah yang mengubahkan kehendak diri atau sublimasi diri ke arah mulia. 2. Memastikan diri hidup dalam misi ilahi, terus berbuat baik, tidak merasa terhina ketika disalah arti dan difitnah. 3. Berkomitmen selalu dalam hubungan up, in and out dengan Allah di sisa waktu hidup kita di dunia. Amin. Untuk itu mari kita lakukan komitmen kita bersama ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam mewujudkannya. Mari saudara kita tutup saat teduh kita dengan satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami juga memohon pengampunan-Mu jika dalam diri kami masih ada kehendak diri dalam motivasi dan orientasi pelayanan kami yang menyimpang dari tujuan Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, kasih-Mu saja yang bekerja dalam diri kami masing-masing, mengubahkan karakter hidup kami ke arah perkenanan-Mu, dan mengubahkan umat yang Kau percayakan kepada setiap kami, ngalami kasih Allah lebih indah lagi di mata Allah. Dengan kasih di dalam diri kami masing-masing, kami yakin dapat lebih lagi saling mengampuni, saling menguatkan, saling mengingatkan dan menghormati dalam tanggung jawab bersama di pekerjaan Tuhan di bumi ini. Maka mampukan kami menyatakannya. Kami juga berdoa bagi setiap siapa saja yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, agar kami semua dapat hidup semakin memiliki bukti hidup dalam kasih Allah yang mengubahkan, sehingga kami semua hidup mencapai maksud Tuhan, dan hidup kami semakin berdampak luas, berdampak lebih besar menjadi solusi bagi sesama, serta solusi bagi alam semesta di sisa waktu kehidupan kami di dalam dunia ini. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang mengubahkan, kami telah berdoa dan menerimanya. Amin.